بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Baiklah teman-teman sekalian, kita lanjutkan kegiatan tahsin Al-Quran kita pada malam hari ini. Terakhir kita sampai ayat keberapa? 141. Berarti hari ini baik. Silakan buka halaman 22, awal juz yang kedua. Sudah ketemu semuanya? Ya. Halaman 22 ya. Awal juz yang kedua ya. Sayaqulu sufaha'u. Semua sudah ketemu? Baik, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim. ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ya, qalqalanya huruf ba diperjelas ya. An qiblatihimul lati kanu 'alaiha. Coba ulangi lagi. Ma wallahum qul lillahil masyriq wal maghrib. يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس
لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Baik, kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini yaitu huruf dhad. Huruf apa jemaah? Huruf dhad. Di mana tempat keluarnya huruf dhad? Ayo coba bukunya dibaca di mana? Huruf dhad di mana tempat keluarnya? Kenapa? Apa? Huruf dhad ya, huruf dhad jangan salah baca ya. Ayo, di mana tempat keluarnya huruf dhad? Kenapa? Ya, bukan ujung lidah ya. Nah, itu huruf apa yang antum baca? Huruf dhad dulu, huruf dhad ya. Mirip shad tapi ada titiknya di atas, itu yang dimaksud ya. Huruf dhad ya. Jadi kita urut dari belakang ya. Terakhir kemarin kita bahas huruf apa? Kemarin huruf kaf, sekarang huruf dhad ya. Dhad bukan shad ya. Dhad. Huruf dhad ya. Ya, perhatikan semuanya ya. Huruf dhad ya. Jadi yang ada titiknya. Di mana tempat keluarnya ini? Salah satu tepi lidah bagian ya. Terus. Siapa yang membaca satu orang? Salah satu tepi lidah atau kedua-duanya pada posisi belakang atas. Sudah. Nah, udah paham kan ya? Udah paham semua.
Ya, perhatikan. Huruf bod tempat keluarnya adalah ya tepi lidah ya. Tepi lidah ya. Bagian belakang ya. Karena ada tepi juga bagian ujung, bagian depan. Ini tepi lidah bagian belakang yang lurus dengan gigi geraham ya. Ditemukan ya. Ditemukan dengan kedua gigi geraham ya. Bagian atas ya. Atau ke salah satu ya. Perhatikan, ini tempat keluarnya. Nah, yang biasa bawa mulut sama lidah belum datang ini. Baik. Ya, saya ulangi lagi. Perhatikan, tempat keluarnya huruf bod adalah tepi lidah bagian belakang. Perhatikan. Seumpamakan ini lidah. Ya, ini lidah. Ini pangkal, ini tengah, sama ini ujung ya. Nah, tepi lidah bagian belakang yang dimaksud adalah sini. Nah. Jadi tepi lidah bagian belakang yang lurus dengan gigi geraham. Nah, ini ditemukan dengan gigi geraham bagian atas, dua-duanya. Atau kalau antum tidak bisa dua-duanya, temukan dengan salah satunya. Berarti kalau yang kiri kanan berarti dengan gigi geraham bagian kanan. Kalau tepi yang kiri berarti dengan gigi geraham bagian kiri. Tapi pada asalnya ini dua-duanya ketemu. Kecuali antum tidak bisa, karena ada sebagian orang yang tidak bisa menemukan dua-duanya. Ya. Jadi kalau tidak bisa dua-duanya berarti antum salah satunya yang ditemukan. Kalau tepi lidah bagian kanan berarti ketemunya dengan gigi geraham atas bagian kanan tetap ya. Kalau tepi lidah bagian kiri ya, berarti ketemunya dengan gigi geraham atas bagian kiri. Bisa dipahami? Nah, coba sekarang temukan. Tidak usah bersuara. Coba dua-duanya. Kita belum menyebut sifatnya ini. Coba sekarang kita posisikan tepi lidah kita ya bertemu dengan gigi geraham bagian atas dua-duanya. Coba. Kalau antum ketemu tidak mungkin mulut antum gini. Enggak mungkin kayak gini ya. Kalau antum mulutnya tidak mungkin ketemu. Ulangi lagi. Antum fokus sama tepi lidah sama gigi gerahamnya ya. Coba semuanya. Sudah ketemu? Pertanyaannya sekarang sebelum ana jelaskan lebih rinci kepada sifat-sifatnya. Ketika antum menemukan tepi lidahnya ya, dua-duanya dengan kedua gigi gerahamnya, kira-kira pangkal lidahnya ini di mana? Hah? Ke langit-langit. Nempel atau tidak? Nempel atau tidak? Enggak. Siapa yang bilang nempel? Tuh, enggak ada yang berani angkat tangan. 1, 2, 3 aja. Yang bilang enggak nempel. 1, 2, 3, 4. Terus yang lainnya enggak angkat tangan ini apa? Cari aman gitu ya. Yang benar nempel. Ya. Jadi nanti gigi gerahamnya apa namanya? Pangkal lidahnya ini nempel ke langit-langit. Enggak hanya sekedar ketemu tapi nempel ke langit-langit lurus di atasnya. Jadi langit-langit bagian belakang. Coba sekali lagi sebelum ana menyebutkan sifatnya. Temukan tepi lidah bagian belakangnya dengan kedua gigi geraham. Sudah ketemu anu? Ya. Kira-kira pangkal lidahnya ini nempel enggak ke langit-langit? Nempel. Ya, kalau gitu kita pastikan sifatnya apa saja. Kira-kira sifatnya huruf dhad ini hamas apa jahar? Hah? Ya, jahar, karena tidak ada di kumpulan fahathahu syakhsun sakata. Antum harus hafal huruf jahar itu apa sehingga antum bisa menyebutkan sebaliknya. Berarti ini hamas apa jahar? Jahar. Artinya ketika antum ya mengeluarkan huruf dhad dari tempat keluarnya tidak ada aliran nafas yang mengalir. Yang kedua,
syiddah apa rokhawa? Hah? Rokhawa. Huruf syiddah itu apa saja? Ajid, Oqtim, Bakat. Di situ ada huruf dhad atau tidak? Ada. Ada atau tidak? Tidak. Berarti ini sifatnya rokhawa. Artinya suara mengalir ketika membunyikan huruf dhad. Yang ketiga, isti'la apa istifal? Isti'la itu hurufnya apa saja? Ya, berkumpul dalam kalimat khussadautin qidh. Ada huruf dhad enggak di situ? Berarti sifatnya yang ketiga adalah isti'la. Artinya posisi lidah ngangkat ya ke langit-langit di atasnya. Tapi kalau isti'la ini perhatikan jemaah sekalian, kalau isti'la ini ngangkat tapi tidak nempel. Ya. Ngangkat tapi tidak nempel. Kalau yang nempel nanti ada sifat lagi berikutnya. Paham tum? Jadi dia hanya sebatas ngangkat saja. Sehingga suara yang keluar adalah suara tinggi atau suara tebal. Namun ada suara yang lebih tebal lagi ketika ditambah namanya sifat apa? Itbaq. Huruf dhad ini itbaq apa infitah? Huruf itbaq itu ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Shad, dhad, ta, dha. Ya, harus hafal antum ya. Itbaq. Apa itbaq? Itbaq adalah menempelnya pangkal lidah ke langit-langit di atasnya. Makanya tadi anak tanya, ketika antum menemukan atau mempertemukan tepi lidah dengan kedua gigi gerahamnya, pangkal lidahnya nempel enggak ke langit-langit? Kalau bilang enggak berarti salah. Yang benar nempel. Ya, paham tum? Sehingga keluar suara yang sangat tebal. Ya, tidak hanya tebal tapi sangat tebal. Bisa dipahami sampai di sini? Kemudian ada satu sifat lagi yang menjadi ciri khas dari huruf dhad. Huruf sifat apa namanya? Namanya istitolah ya. Apa istitolah itu? Istitolah secara arti itu memanjang. Tapi apa yang dimaksud? Apa yang dimaksud kira-kira? Di situ apa pengertian sifat istitolah? Ayo antum murojaah lagi. Apa jemaah? Satu orang, ayo baca ayo. Apa pengertian sifat istitolah di situ? Mikrofon, ayo. Ini di bagian depan ini, ayo. Apa? Yang bergeraknya lidah ke depan setelah lidah menempel pada gigi. Ya, perhatikan semuanya di sini ya. Yang dimaksud istitolah itu adalah ya. Tadi awalnya yang bertemu pertama awalnya tepi lidah bagian belakang dengan kedua gigi geraham. Nah, istitolah ini ya para jemaah sekalian, bertemunya seluruh tepi lidah dengan gigi bagian atas. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi ketika antum mengucapkan huruf dhad ya, maka pertama antum mempertemukan tepi lidah bagian belakangnya dengan kedua gigi geraham. Kemudian ketika sudah bersuara, maka keseluruhan tepi lidah dari belakang sampai ujung ini menyentuh semua gigi-gigi yang ada di atas. Bisa dipahami? Nah, ini yang dimaksud dengan sifat istitolah. Makanya disebut dengan memanjang. Jadi ketika antum baca huruf dhad, perhatikan, bo, coba bo, bukan do ya. Kalau do itu antum nggak pas tempat keluarnya. Ingat, tempat keluar utamanya adalah tepi lidah bagian belakang ditemukan dengan kedua gigi geraham bagian atas. Ustaz, saya tidak bisa Ustaz kalau ketemu dua-duanya. Salah satunya dicoba. Coba sekarang temukan dulu dua-duanya. Coba bo. Ya, kalau susah sekarang coba kanan ketemu yang kanan. Nah, mana yang kanan? Kalau kanan dari ana berarti sebelah sini. Tapi kalau dari antum berarti sebelah sini, ya. Paham?
Ya, coba sekarang kanan, tepi lidah bagian belakang kanan bertemu dengan gigi geraham atas bagian kanan. Coba. Bo. Coba. Bo. Bo. Yang kiri sekarang. Bo. Bo. Nah, kalau aneh pribadi, kalau menemukan salah satunya, malah kekuatan huruf dotnya berkurang. Nah, antum sekarang milih. Kalau bisa dua-duanya, harus dua-duanya. Kalau tidak bisa, berarti antum milih salah satu. Coba, sekarang kita praktek lagi ya. Yang ketemu dua-duanya. Sebelumnya ana tulis seperti biasa. Ya, baik, perhatikan di sini ya. Coba bo, bo, bi, bu, bodibu, bodibu, bobbo, bobbi, bobbu. Ya, harus dirasakan ya. Perhatikan, ketika bod posisi sukun, maka tidak boleh ada pantulan karena ini bukan termasuk bagian dari huruf qalqalah. Coba Nah, sekarang kita contohkan di potongan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an. Waladdo. Ini kok kadang nyaring kadang enggak ya? Cek. Waladdallin. Coba. Dhalalan mubina. Wadduha. Yang sukun apa ya? Yang sukun. Wa may yudlilillah. Wa may yudlilil. Ingat ya, tetap menebal meskipun sukun, tapi tidak boleh mantul. Wa may yudlilillah. Jangan sampai ada surah yud ya. Tidak boleh. Wa may yudlilillah ya. Apalagi yang sukun? Apa? Ya. Min fadlillah. Baik, kita lanjutkan contohnya di
contoh yang panjang. ضاني ضبن من المضن مضيضا ضنيضا. Ayo 2 3. ضاني ضبن من المضن مضيضا ضنيضا. Ingat bertemu dari sini sampai ujungnya nyentuh semua gigi ya. Antum? Nah, coba dari belakang tapi. Bo, Coba. Bo. Perhatikan huruf bod adalah huruf yang paling tebal dari huruf hijaiyah yang 28. Tidak ada yang lebih tebal daripada huruf bod. Ya. Coba ulang lagi di sini. Coba 2 3. ضبيض ضب ضبي ضب أض إض وض ضوضا ضني ضبن من المضن مضيضا ضنيضا. Ya, di surat Al-Fatihah ayat terakhir itu ada 2 bod ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba ulangi. Coba sekarang yang baca barisan pertama aja, ngikutin anak ya. Bo, di, bu, bodibu, bodibu, bodiba, dibabu. Nah, jadi antum harus bisa semua harkat dimulai dari mana saja. Bodibu, budiba. Nah, ayo. Dibabu, babba, babdi, babbu, ab, ib, ub, ضوضا ضنضن من المضن مضيضا ضنيضا. Ayo 2 3. Ya, Taib, coba antum praktek sekarang ya. Tadi ana masih dengar kol-kolahnya huruf bod misalnya. Ya. Ayo, Taib, di mana mikrofon? Fadhal saya. Ya, itunya hadapin sama yang praktek aja Mas. Terus? Itu antum mempertemukan yang kanan gitu ya. Iya, baik. Nah, yang sukun ini kurang kuat ya. Cepat. Jadi tetap tebalnya tetap maksimal ya. Meskipun sukun, tetap caranya baca sama dengan ketika berharokat. Jadi semua giginya ini ya disentuh oleh tepi lidah. Iub,
Ud. Ya, coba. Karena antum yang kanan berarti yang kanan yang ketemu. Nah, ini ada pantulannya, dot sukutnya. Ulangi lagi juga. Kurang tebal. Dun doni dob ne, doni dob ne. Mas, pinjam ini, pinjam mulut. Ya, anak nungguin dari tadi ini. Masya Allah, safakallah. Perhatikan jemaah ya. Ini mulutnya sudah datang ini. Nah, ini kan lidah ya. Nah, mana yang atas ini? Sama aja ya. Kenapa? Yang atas yang maju. Oh, ini berarti ya. Baik. Nah, ini kan posisi lidah antum gini kan ya. Nah, ya. Anak angkat lidahnya ya. Nah, yang dimaksud tepi lidah yang ditemukan dengan gigi geraham dari sini ya. Yang gigi geraham mana? Hah? Yang ini aja. 3. Jadi 2 sampai 3 gigi dari belakang. Ya, itu yang dimaksud ya. Nah, tempat keluarnya huruf dhad ini adalah ya. Perhatikan, saya tekuk ya. Nah, jadi yang ketemu ini ya. Tepi lidah ketemu dengan kedua. Jadi kedua tepi lidah bagian belakang bertemu dengan kedua gigi. Ini nggak nyampe sama giginya. Gimana caranya? Nah, kurang lebar lidahnya. Iya. Nah, jadi intinya ini ketemu ini ya. Nah, seperti ini contohnya. Nah. Paham? Kelihatan? Nah, yang sini. Nah, ini hukum asalnya kayak gini. Nah, awalnya. Nah, otomatis di mana pangkal lidahnya? Ya nempel ke langit-langit ya. Otomatis ketika ini ketemu pasti nempel ke langit-langit. Meskipun antum temukan dengan salah satunya. Ya. Antum kalau bisa kedua-duanya ini ketemu. Nah, tapi kalau tidak bisa antum temukan salah satu dari keduanya. Kalau kanan berarti sama gigi geraham kanan. Kalau kiri berarti sama gigi geraham atas kiri. Paham? Nah, setelah ini ketemu, ketika antum bersuara, maka keseluruhan tepi lidah ya, itu menyentuh gigi semuanya ya. Jadi ini. Paham kan maksudnya? Paham? Itu yang dimaksud dengan sifat istitolah tadi. Istitolah, memanjang. Jadi keseluruhan tepi lidah ya, dari belakang sampai ujung bertemu dengan gigi bagian atas. Ini ketemunya ketika antum bersuara ya. Paham? Tempat keluarnya di sini, gini ya. Ketemunya di sini. Atau 3 gigi gini. Nah, ketika antum nah, maka ini seperti ini. Paham? Bisa dipahami semuanya? Nah, kalau sudah paham, sekarang praktek lagi. Antum sudah selesai tadi? Belum ya? Coba yang panjang dibaca. Baik. Fadhal Mas. Antum lama enggak kelihatan ya? Fadhal. Hah? Enggak apa-apa. Ini kita baru bahas huruf dhad nih. Enggak boleh lompat-lompat itu ya. Bismillah. Dalam sebuah hadis Nabi itu dijelaskan ya. Jadi ada 2 kegagalan orang yang menuntut ilmu. Yang pertama, orang yang malu
Malu itu juga ada tempatnya. Ya. Malu untuk apa? Ya malu untuk mencoba, malu untuk bertanya ketika dia tidak paham. Ya. Maka orang yang malu ya, padahal dia tidak paham, tapi malu untuk bertanya, ya terus dia akan tidak paham. Ketika seharusnya mencoba tapi dia malu, ya terus selamanya dia tidak bisa mempraktekkan dengan benar. Yang kedua, orang yang sombong. Ya. Siapa orang sombong? Kalau sombong dalam pengertian agama itu apa? Batarul haqqi wa ghamtun nasiyah. Ya. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ya. Kalau dalam belajar, sombong itu apa dalam belajar? Terus saya sudah bisa huruf Ustaz. Tidak perlu mendengarkan. Ini namanya sombong. Ya. Nah, orang sombong ini kadang tergelincir. Ya. Bisa dipahami? Nah, antum kalau disuruh tidak usah malu ya. Malu tuh ada tempatnya. Ya. Kalau dalam belajar, ya antum nggak paham harus tanya. Diminta praktik, antum harus praktek. Ya, anggap semuanya ada antum anggap botol semua gitu ya. Botol yang bersuara. Ayo, fadhol coba. Dadidu. Bo, coba satuan sekarang. Di. Bukan di. Kalau di itu nggak tebal ya. Ininya harus naik, ngangkat, nempel ke langit-langit. Bo. Bentar. Bo. Di. Sama. Ketika kasroh tetap posisi lidahnya tetap. Ya. Tidak kemudian turun. Ya. Coba ulangi lagi. Bo. Di. Pendek dulu. Bo. Ini ketebalnya yang fathah sudah bagus. Coba yang kasroh tapi agak turun sedikit. Ulangi lagi. Yang kasroh coba ditebalkan lagi. Yang kasroh aja, yang kasroh. Di. Bu. Coba lanjut. Yang panjang 2 harakat. Nah, ini yang kasroh masih agak tipis ya. Bodidu. Terus yang tasdid. Yang tasdid setelahnya. Loh, sebelumnya. Bo. Coba. Dot yang pertama sama yang kedua sama. Terus. Loh. Terus. Ya, lanjut. Lihat di buku. Ya. Coba lihat di bukunya aja. Halaman Bu. Perhatikan. Nah, bukan du dan tapi bu. Pak kasih contoh. Kasih tahu Pak, yang lebih dekat. Bukan buddon tapi bu.
Antum harus sering masuk kayaknya ini. Nggak apa-apa, wis cukup. Pindah ke beliau. Apa? Yes. Memang biasanya ketika bahas huruf bod, huruf shad itu biasanya lebih dari satu pertemuan, Mbak. Ya. Silakan, Mbak. Nah, ini harus kuat. Jadi harus tetap ada tekanan ya. Tapi tidak boleh mantul. Iya, secara keseluruhan antum sudah bagus. Hanya yang ketika sukun kurang tebal. Ya, tetap harus tebal. Ya. Baik, adzan dulu. Tadi sudah masuk Isya. Antum adzan dulu aja. Muadzin. Ayo muadzin. Baik. Ya, ba'dahu. Ya. Yes, yang belum ya pertemuan berikutnya. Bodibu, botto, botbi, botbu, bubon, doi, botna, Ya harus kuat ya sukun. bubon, doi, botna, Madi. Tadi waktu satuan bagus ini, tapi pas baca yang panjang jadi agak tipis yang kasroh ya. Ya, coba ulangi lagi. Minal mudni madhidan dhanidan. Iya, komatnya kurang berapa? 3 menit, wes. Satu lagi, coba. Nah, ini ada kol-kolahnya nih. Ulangi lagi. Nah, ini nampak sekali nih kol-kolahnya di sini nih. Minal mudni madhidan dhanidan. Ya, harus konsisten ya bacanya. Jadi semuanya tebal ya. Huruf dha ini baik kasrah, dhamma, fathah, sukun semuanya tetap tebal. Ya, sifat-sifatnya tidak boleh kurang ya. Baik, coba sekarang baca bersama-sama 2 3. Dhadidu 2 3. Ya terus. Terus. Iya, dari sekian yang praktek itu Pak Slamet yang paling bagus dotnya ya. Ayo, insyaallah sisanya pekan
depan ya. Jadi habis kita ngaji langsung praktek huruf dhad ya. Jadi yang belum insyaallah nah hafalin ya. Nah, antum minggu depan hadir lagi, praktek lagi ya. Baik. Ada pertanyaan? Itu kalau bukan tanwin ketemu do atau nun mati itu suaranya samar ya. Iya, tapi samarnya itu menebal ya. Nah, contohnya di sini tadi kayak bu-dom-bo ya. Bu-dom-bo ya. Jadi kayak nun itu masih ada nanti hilang. Bom. Coba Anda perhatikan lagi ya. Du-dom-bo-ni-dom minal mudni madhi-dom-bo-ni-dom. Memang kalah sama tebalnya huruf dodnya, tapi tetap gunnahnya tetap harus sempurna, ikhfa'nya juga ya. Jadi kalau di bagian ikhfa, yang membagi ikhfa itu 3 tingkatan ya, a'la, awsat, adna ya. Ketika ada tanwin atau nun sukun bertemu dengan dhadd ini, masuk yang a'la apa yang awsat? Masuk yang awsat. Jadi porsi samar sama dengung itu sama ya. Cuma kenapa kok seakan-akan kok kayak samarnya itu kalah ya, karena memang huruf dhadd-nya tebal ya. Jadi harusnya sama, dengung sama ikhfa-nya sama. Nah, kalau qaf sama kaf itu lebih dominan dengungnya daripada samarnya. Kalau ta kebalikan dari qaf, samarnya lebih dominan daripada dengungnya. Insyaallah nanti kita akan belajar ketika sampai hukum nun sukun dan tanwin insyaallah. Baik, Anda rasa cukup ya? Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.